Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aknabila Novita, NIM 1920210-105, kelas HES3C, mata kuliah Hukum Perikatan, dosen pengampu Dr. Muhammad Sohibul Itmam, Magister Hukum. Tugas untuk memenuhi tugas UAS, ulangan akhir semester. Dan saya akan menjelaskan jenis-jenis perikatan. Next. Jenis-jenis perikatan itu dibagi menjadi 3. Di antaranya, perikatan dilihat dari aspek subjek-subjeknya. Yang kedua, perikatan dilihat dari aspek prestasinya. Yang ketiga, perikatan dilihat dari mulai berlaku dan berakhirnya perikatan. Yang pertama, perikatan dilihat dari aspek subjek-subjeknya, yaitu 1. Perikatan solidaritas atau tanggung renteng adalah suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya. Yang kedua, perikatan prinsipal dan aksesor atau aksesoir. Perikatan prinsipal adalah perikatan pokok, sedangkan perikatan yang aksesoir atau aksesor adalah perikatan tambahan. Contohnya, perikatan hutang dan borok. Ada juga contohnya perikatan persetujuan jual beli, di mana perikatan untuk menyerahkan barang merupakan perikatan pokoknya, sedangkan kewajiban untuk memelihara barangnya sebagai bapak rumah tangga yang baik sampai barang tersebut diserahkan merupakan perikatan aksesoir atau aksesor. Yang kedua, perikatan dilihat dari mulai berlaku dan berakhirnya perikatan. 1. Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan apabila berlakunya atau hapusnya perikatan tersebut berdasarkan persetujuan digantungkan kepada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa yang akan datang yang belum tentu terjadi. Menurut pasal 1253 KUH Perdata, perikatan bersyarat dapat digolongkan menjadi 2. A. Perikatan bersyarat yang menangguhkan adalah perikatan baru berlaku setelah syaratnya dipenuhi. Misalnya, A akan menjual kantor kepada B. Apabila A dipindah tugaskan ke Jakarta, jika syarat tersebut dipenuhi atau A jadi pindah ke Jakarta, maka persetujuan jual beli mulai berlaku sehingga A harus menyerahkan kantornya kepada B dan B membayar harganya. B. Perikatan bersyarat yang menghapuskan adalah perikatan hapus jika ada suatu syarat tidak dipenuhi. Jika perikatan telah dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, maka dengan dipenuhi syarat perikatan, maka keadaan akan dikembalikan seperti semula seolah-olah tidak terjadi perikatan. Dan hapusnya perikatan untuk waktu selanjutnya. Contohnya, perikatan yang harus dikembalikan semula. Misalnya akan menyewakan rumahnya kepada B dengan syarat rumah tersebut tidak dipakai gudang. Jika ternyata menggunakan sebagai gudang, maka perjanjian sewa menyewa dibatalkan. Perikatan ini juga dinamakan perikatan dengan batal. Yang kedua, perikatan dengan ketentuan waktu adalah perikatan yang berlaku atau hapusnya digantungkan kepada waktu atau peristiwa tertentu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Perikatan dengan ketentuan waktu dibagi menjadi A. Ketentuan waktu yang menangguhkan adalah perikatan belum ada sebelum
saat yang ditentukan terjadi, sebagaimana dalam pasal 1268 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perikatannya sudah ada, hanya pelaksanaannya ditunda. B. Ketentuan waktu yang menghapuskan ialah pada pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sub 1 dengan dipenuhi ketentuan waktunya, maka perikatan menjadi hapus. Seperti seorang buruh yang mengadakan ikatan kerja untuk 1 tahun, setelah lewat waktu tersebut tidak lagi berkewajiban untuk kerja. Yang ketiga, perikatan dilihat dari aspek prestasinya. 1. Perikatan positif dan negatif. Perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata, misalnya memberi sesuatu atau berbuat sesuatu. Perikatan negatif adalah prestasinya tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan. Perikatan sepintas lalu adalah dalam pemenuhan perikatan cukup hanya dilakukan dengan salah satu perbuatan saja dan dalam waktu yang singkat tujuan perikatan telah tercapai. Misalnya, perikatan untuk menyerahkan barang yang dijual dan membayar harganya. Selanjutnya, perikatan berkelanjutan adalah perikatan di mana prestasinya bersifat terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian kerja. Yang ketiga, perikatan alternatif dan fakultatif adalah untuk perikatan yang alternatif, yaitu suatu perikatan di mana debitur berkewajiban melaksanakan satu dari 2 atau lebih prestasi yang dipilih, baik menurut pilihan debitur, kreditur, atau pihak ketiga dengan pengertian bahwa pelaksanaan daripada salah satu prestasi mengakhiri perikatan. Misalnya, A memilih menyerahkan kambing atau domba, maka A cukup memilih salah satu prestasi tersebut. Selanjutnya, perikatan fakultatif adalah suatu perikatan yang objeknya hanya berupa satu prestasi, di mana debitur dapat mengganti dengan prestasi lain. Yang keempat, perikatan generik dan spesifik. Perikatan generik yaitu perikatan di mana objeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Selanjutnya, perikatan spesifik, yaitu perikatan objeknya ditentukan secara terperinci. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Untuk perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya dapat dibagi-bagi, sedangkan perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang prestasinya tidak dapat dibagi-bagi. Next. Di sini ada bagaimana mengaitkan topik yaitu jenis-jenis perikatan dengan persoalan praktis dalam sosial masyarakat. Di sini ada salah satu kasus atau cerita tentang topik yang saya bahas, yaitu jenis-jenis perikatan dengan dikaitkan dengan persoalan praktis dalam sosial masyarakat. Berikut adalah cerita atau kasusnya dan nanti akan dianalisis. Tuan Jeffrey memiliki utang-utang proyek rehab jalan tol sebesar 400 juta rupiah kepada Nyonya Nike. Pada saat perjalanan pulang ke Jakarta, Tuan Jeffrey mengalami kecelakaan dan meninggal seketika. Sesuai perjanjian, apabila ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk Tuan Jeffrey membayar utang, kewajibannya jatuh pada ahli waris yang telah ditentukan oleh notaris, yaitu oleh Raisa, Kelvin, Sinta, dan Hilman.
sehingga mereka yang terikat untuk membayar utang Tuan Jeffrey sebelum deadline pada tanggal 31 Desember 2020. Pada tanggal 28 Desember 2020, ahli warisnya yang bernama Kelvin telah melunasi utang Tuan Jeffrey kepada Nyonya Nike, sehingga tanggungan utang oleh ahli waris yang lain juga sudah selesai. Jadi, persoalan di atas itu termasuk atau berkaitan dengan salah satu jenis-jenis perikatan, yaitu perikatan tanggung renteng pasif. Mengapa dikatakan dengan perikatan tanggung renteng pasif? Karena setiap debitur itu dari 2 atau lebih debitur berkewajiban terhadap kreditur atas keseluruhan prestasi dengan dipenuhinya prestasi oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur lainnya. Nah, seperti di atas, salah satu ahli waris dari Tuan Jeffrey itu, yaitu yang bernama Kelvin, melunasi hutang-hutang ayahnya ke Nyonya Nike, dan ahli waris dari Tuan Jeffrey lainnya seperti Raisa, Sinta, dan Hilman itu sudah selesai atau bebas dari tanggungan utang. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.